Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Delviana Rinjani. Di sini saya sudah bersama adik saya, Delviani. Jadi hari ini kita mau sharing cerita-cerita tentang bagaimana kesan dan awal mula menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk adik saya. Jadi apa teknologi yang pertama kali dan yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan iPad. Dan boleh ceritain nggak, misalnya awal mulanya gimana dan jadi kita punya iPad itu, keluarga kita beli iPad itu lebih tepatnya pada tahun 2013 saat kita masih duduk di kursi SMP. Terus di situ tuh pada awalnya mama sama papa kita kasih pilihan mau beli iPad merek Apple atau tablet kecil yang ukurannya lebih kecil, harganya lebih murah, tapi bisa dimilikin perorangan. Tapi di situ kita bertiga, aku, kakakku, sama kakakku yang cowok yang satu lagi itu tetap milih untuk beli iPad Apple. Dan awal beli dan gunainnya itu tuh emang masih kayak gaptek, kayak susah gitu, nggak ngerti karena ini tuh bisa dibilang device iOS pertama keluarga kita, karena sebelumnya kita belum pernah ada yang pakai merek Apple ini gitu. Jadi ya awalnya sih emang susah, tapi dengan adanya ini kita bisa belajar gimana caranya sih pakai iPad ini gitu. Kan sangat berbeda banget sama Android. Terus juga apa namanya? Ya pokoknya sambil belajar aja sih selama punya ini. Awal-awal itu emang masih adaptasi, masih yang cari tahu gimana caranya untuk kembali, gimana caranya harus gini mengoperasikan iya. Jadi terus jadi selama menggunakan iPad, kan tadi udah cerita nih awal mula bagaimana dan ya bagaimana kita bisa punya iPad ini. Jadi boleh lagi diceritain selama menggunakan iPad ini manfaat apa aja yang Ade dapat? Kalau misalkan manfaat sih bisa dibilang banyak banget dari iPad ini yang kita bisa ambil. Khususnya itu salah satunya dengan adanya iPad ini, pada saat kita sekolah dulu SMP, kita jadi lebih dipermudah aja belajarnya dengan ada iPad ini. Kayak sekedar cari-cari informasi tentang pelajaran yang kita pelajarin di sekolah, terus searching untuk tugas. Jadi dengan ada iPad ini ya merasa lebih mudah, merasa sangat dimudahkan banget sih buat belajar pada saat itu. Terus selain manfaat, ada nggak perubahan besar yang terjadi ini sejak adanya iPad ini? Mungkin dulu lebih sering jadi main iPad daripada belajarnya, atau balance, atau lebih sering belajarnya, dan gimana? Kalau menurut aku sih, aku 50-50 ya, maksudnya dengan adanya iPad ini, mama papa beliin iPad ini, itu bukan berarti kita nggak belajar, bukan berarti kita lupa sama kewajiban kita gitu, tapi ya, dengan adanya iPad ini kita jadi kayak harus lebih tahu diri aja, ya main secukupnya, terus nggak usah yang berlebihan gitu. Kalau ada tugas ya kerjain dulu tugasnya atau belajar dulu gitu, baru setelah itu main iPad. Ya maksudnya menyesuaikan waktu dan seimbangin aja gitu. Terus setelah itu konsekuensi apa yang timbul sejak adanya iPad? Maksudnya mungkin konsekuensi apa sih yang ada rasain? Kalau misalkan awal-awal sih dari mama papa yang masih aku ingat sampai sekarang itu ngerawat dan ngejaga barang yang kita beli. Apalagi iPad ini kita belinya nggak setiap hari dan harganya tuh ya buat keluarga kami lumayan mahal gitu. Terus ya ngerawat sama ngejaganya itu yang susah. Jadi makanya kita disuruh ya udah pakainya yang benar, jangan jorok gitu. Terus sama ya udah jangan terlalu sering atau terlalu berlebihan main iPadnya, tahu waktu gitu, tahu tempat, tahu waktu. Tapi sekarang iPad kita ini speakernya rusak dan bisa nyala, cuman speakernya rusak itu sekitar 2 tahun yang lalu. Makanya kita nggak seru aja gitu sekarang tuh. Jadi kalau mau nonton YouTube itu harus pakai headset. Biasanya kan nggak usah pakai headset kan. Jadi sekarang
suaranya nggak keluar. walaupun bisa nyala tapi udah mulai. Dan Apple pun lagi tuh kita pernah tanya untuk servis, tapi kata dia untuk iPad 2 ini udah nggak support karena udah mulai langka. Iya, seri kita iPad kita tuh udah lumayan lama, dan ya kalau dibandingin sama iPad terbaru saat ini ya udah kalah jauh banget. Jadi mereka bilang nggak bisa, udah Bukan nggak bisa, maksudnya barang untuk repair ini tuh udah jarang banget kata dia gitu. Jadi sulit makanya untuk ditemuin, sulit untuk diganti. jadi makanya, tapi ini masih ada, kita masih punya ini. Jadi itu hari ini cerita kita hari ini, sharing hari ini. Jadi yang paling berkesan, teknologi informasi komunikasi yang paling berkesan untuk adik saya itu adalah iPad. Dan saya rasa sekian, sampai jumpa nanti.